amin. Jangan lupa. Baiklah, untuk hari ini saya persilakan dulu kepada ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih buat Ananda Khairus telah memimpin temannya berdoa. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, beberapa kegiatan rutin yang Ibu selalu lakukan, yaitu salah satunya adalah mengecek kehadiran kalian. Ibu lihat semua kursi semua terisi, berarti hari ini kelas 73 semua hadir ya? Ya, Bu. Jadi Ibu cek, Ibu anggap untuk hari ini kelas 73 semuanya hadir. Ya, alhamdulillah semua sehat walafiat. Seperti biasa sebelum kita memasuki pembelajaran, memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri Nanda. Dengan 3, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Alhamdulillah, saya lihat semua semangatnya tidak luntur. Dari tahun 2022 sampai 2023 luar biasa jiwa nasionalnya. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita hari ini sering kita lakukan pada kegiatan kita sehari-hari. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sebelum belajar biasanya ada kegiatan literasi. Apa saja sih kegiatan literasi kita? Banyak ya, membaca, menulis, mendengarkan, menyimak dan sebagainya. Hari ini kita berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yaitu membaca. Apa yang akan kita baca? Buku. Ada 2 buku yang akan kita baca, yaitu buku fiksi dan non fiksi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi materi kita hari ini yaitu buku fiksi dan non fiksi. Dan untuk tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di atas. Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menemukan ide pokok dan penjelas yang terdapat dalam buku non-fiksi, baik yang didengar, dibaca, ataupun secara visual. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur dan unsur intrinsik maupun ekstrinsik dari buku non-fiksi. Sebelum kita lanjut, Ibu bertanya dulu, ada yang tahu apa perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi? Siapa yang bisa? Nah, alhamdulillah banyak yang satu. Silakan Khairus. Cerita fiksi adalah diambil dari kitab khayalan, sedangkan fiksi dan non-fiksi diambil dari cerita nyata. Iya, terima kasih Khairus. Jadi kalau fiksi diambil dari satu cerita yang berupa khayalan, sedangkan non-fiksi berarti dari kisah nyata. Nah sekarang, apakah setiap buku fiksi dan non-fiksi itu memiliki ide pokok? Iya, memiliki ide pokok. Jadi setiap bacaan itu memiliki ide pokok, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi. Setelah kita memahami tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ada beberapa pembelajaran yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, khayalan atau tidak berdasarkan pada kenyataan. Jadi berasal dari
nilai. Nanti di dalam buku itu kita mau mencari ada nilai sosial, ada nilai spiritual, dan nilai-nilai budaya di dalamnya. Nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian sekarang kita ke unsur buku non-fiksi. Buku non-fiksi dibagi atas beberapa unsur, yaitu karakter, komentar, tradisi, pengetahuan, isi, penduduk, perkumpulan, seru, kehadiran, data, pusaka, ide. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke ide pokok. Apa pengertian dari ide pokok? Ayo, apa? Ada yang tahu apa pengertian dari ide pokok? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Nak. Topik utama yang dibahas dalam sebuah paragraf bacaan. Ya, topik utama. Terima kasih untuk Wiranti atas jawabannya tentang pengertian dari ide pokok. Jadi, ide pokok adalah topik utama yang dibahas dalam sebuah paragraf bacaan. Jadi, ketika ada bacaan, nanti kita akan menemukan ide pokoknya apa dari sebuah bacaan tersebut. Sekarang kita masuk ke kalimat penjelas. Nah, kalau tadi teman sudah menyebutkan ide pokok, pengertian ide pokok, sekarang kalimat penjelas. Ada yang bisa apa itu kalimat penjelas? Silakan. Adalah sebuah kalimat yang berisi contoh, bukti atau rangsangan khusus. Jadi, kalimat penjelas adalah sebuah kalimat yang berisi contoh, bukti, atau rincian khusus. Jadi, ketika ada sebuah bacaan, ada kalimat ide pokok, kemudian ide pokok itu dijelaskan secara rinci. Biasanya penjelasannya berisi contoh-contoh, berisi bukti-bukti, atau mungkin ada rincian-rincian khusus. Berarti dia termasuk dalam kategori kalimat penjelas. Jadi tadi sudah ada ide pokok, sudah ada kalimat penjelas. Bisa membedakan yang mana ide pokok, yang mana kalimat penjelas? Bisa. Alhamdulillah kalau semua. Ibu sajikan satu contoh. Ada satu contoh tentang cerita dari contoh buku cerita fiksi. Di sini tentang kisah cerita Topan anak yang rajin. Satu orang mungkin bisa baca, siapa yang bisa baca? Ayo, silakan Vina dibaca yang keras, yang lain silakan mendengarkan dengan baik. Cerita Topan anak yang rajin. Itulah tadi contoh dari cerita fiksi. Sekarang Ibu akan memberikan satu contoh tentang buku non-fiksi. Jadi kalau buku non-fiksi ini salah satu contohnya adalah buku dengan judul Rudy. Jadi buku Rudy ini merupakan karya dari Masterpiece. Ini diciptakan oleh Gina S. Moore. Di dalamnya menceritakan kisah muda dari seorang pahlawan Indonesia yaitu B.J. Habibie. Aku bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian menganalisis. Jadi ada dua buku dengan judul yang sama. Di bagian awal kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Setelah itu diskusikan antar kelompok yang mempunyai judul buku yang sama. Baiklah, Ibu akan bagikan. Oke, semangat, harus semangat ya. Jadi setelah menyelesaikan diskusi antar kelompok, sekarang untuk kelompok yang memiliki buku yang sama, silakan didiskusikan. Didiskusikan antara kelompok yang memiliki judul buku yang sama. Tadi kelompok 1 judul bukunya apa? Pantun. Ya, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 silakan berdiskusi. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 judul bukunya keberhasilan. Setelah nanti selesai di teman kelompoknya, silakan didiskusikan antar kelompok, ya. Caranya bagaimana, Nak? Dia ditarik dulu, dibaca keseluruhannya baru ditarik kesimpulannya. Diulang, Naila. Kalau kelompok 1 dia dibaca keseluruhannya terus dicari terus dia
Oh, seperti itu. Kalau kelompok kalian bagaimana? Kalau kita Bu bagi-bagi di setiap paragraf kan ada 3 paragraf dibagi-bagi. Saya yang ketiga, Yang kedua, Yang kedua, yang satu. jadi paragraf pertama dicari sama sekali Lipa, kemudian paragraf 2 Tina, paragraf 3 Relis, kemudian ditemukan ide pokoknya. Iya. Kalau kelompok 1 tadi bagaimana caranya, Nak? Cari ide pokoknya sama ide penjelasnya. Oh, jadi perbedaannya di situ ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, jadi sekarang ada masalah, kita pecahkan masalahnya sekarang. Kalau kelompok 1 membaca keseluruhan dulu sejarah pantun, ya. Setelah membaca secara keseluruhan, kemudian menemukan ide pokoknya apa dan ide penjelasnya apa. Nah, itu sistem dari kelompok 1. Kalau dari kelompok 2, membaca per paragraf di bagian. Ada yang mengerjakan paragraf 1, temukan ide pokoknya. Paragraf 2, temukan ide pokok dan ide penjelasnya, dan begitu juga dengan paragraf 3. Nah, sekarang silahkan didiskusikan kira-kira kalau ada perbedaan pendapat seperti itu solusinya bagaimana. Silahkan didiskusikan kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah ada solusi antara kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah. Kelompok 1 sudah paham? Sudah. Dan kita ke kelompok 1 dan kelompok 2 dulu. Ya, kita ke kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Orang di daerah Melayu namun kemudian menjelaskan kewajiban Nusantara dengan yang berbeda-beda. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus buat teman kalian di kelompok 1 ya. Silakan dibacakan perwakilan dari kelompok 2 hasil diskusi kelompok kalian. Ide pokok. Pantun termasuk bentuk puisi lama yang terkenal. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Sudah. Nah, sekarang bisa dikumpul barangkali bukunya, Nak. Buku paket dan LKPD-nya silakan dikumpul. Bagaimana simpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang semangat? Kelompok 2 semangat sekali. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui pengertian dari ide pokok dan juga mengetahui perbedaan fiksi dan non-fiksi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, ada pengertian antara buku fiksi dan non-fiksi. Dan untuk pembelajaran berikutnya, kita akan masih membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sama banyak hal tapi hasilnya ceroboh. Pasti hasilnya juga kurang baik. Jadi tetap semangat, jaga semangat belajarnya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.